محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan kami paparkan laporan orientasi P3K, pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi P3K tahun 2025. Dengan judul menumbuhkan karakter peserta didik melalui pembiasaan keagamaan di lingkungan SMP Negeri 1 Pabadilan. Bab 1. Latar belakang. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mempunyai hak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PP P3K. Berdasarkan ketentuan pasal 39 sampai dengan pasal 44 PP P3K diatur bahwa setiap P3K berhak mendapatkan pengembangan kompetensi paling lama 24 jam pelajaran dalam 1 tahun masa perjanjian kerja. Pemberian pengembangan kompetensi tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bersangkutan. Peran serta P3K dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sehingga perlu dibekali materi pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN dan juga nilai dan etika yang berlaku pada instansi pemerintahan. Hal ini dilakukan dalam bentuk orientasi bagi P3K agar menjalankan tugasnya di dalam pemerintahan sesuai dengan nilai dan etika yang berlaku baik dan benar. Maksud dan tujuan. Maksudnya adalah 1. Peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. 2. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. 3. Mampu bekerja secara profesional sesuai dengan tupoksinya. Tujuannya adalah 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. 3. Pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. 4. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas dan menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Waktu dan tempat. Waktu kegiatan orientasi ASN P3K tahun 2025 di lingkungan Kabupaten Cirebon dilaksanakan melalui kegiatan sinkronus dan asinkronus Zoom Meet, yaitu dilaksanakan pada tanggal 10 Maret sampai dengan 14 April 2025. Angkatan 1 sampai dengan 13. Tempat satuan tempat kerja masing-masing melalui aplikasi Zoom dan Gimet. Bab 2. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi dan misi pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi: beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, aman. Adapun misinya adalah 1. Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani akuntabel dan profesional. 2. Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. 3. Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. 4. Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan
toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. 5. Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Kemudian struktur organisasi dan tata kerja SOTK. Dasar pembentukan organisasi perangkat daerah. 1. Pasal 208 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dalam menjalankan urusan pemerintahan akan diperkuat oleh perangkat daerah. 2. Pasal 217 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa dinas dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang termasuk dalam kewenangan daerah. 3. Pasal 219 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa badan didirikan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pelaksanaan fungsi dinas atau badan yaitu PP nomor 18 tahun 2016, 1 cabang dinas, 2 PT dinas. Manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K sesuai ketentuan pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 5/2014 manajemen P3K terdiri dari 1. Penetapan kebutuhan, 2. Pengadaan, 3. Penilaian kinerja, 4. Penggajian dan tunjangan, 5. Pengembangan kompetensi, 6. Pemberian penghargaan, 7. Disiplin, 8. Pemutusan hubungan perjanjian kerja, 9. ASN berakhlak. Bab 3. Nilai dan etika organisasi perangkat daerah Renstra OPD SMPN 1 Pabedilan. SMP Negeri 1 Pabedilan mempunyai misi dan misi. Misi SMP Negeri 1 Pabedilan adalah mewujudkan sekolah unggul, berwawasan lingkungan, dan membentuk insan Pancasila. Adapun misinya yaitu 1. Menumbuh kembangkan sikap jujur dalam berperilaku dan bertindak. 2. Meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. 3. Mengembangkan sikap kreatif dalam berpikir dan berkarya membentuk watak insan Pancasila. 4. Meningkatkan kedisiplinan warga sekolah. 5. Menumbuh kembangkan etika pergaulan Islami. 6. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia profesional. 7. Menciptakan lingkungan belajar dan kerja yang kondusif sebagai dasar terciptanya prestasi. SOTK SMP Negeri 1 Pabedilan. Kepala Sekolah Terangdas Haji Sobari. Waka Kurikulum Ono Suwarno SPD. Waka Kesiwaan Deni Herdiana SPD. Waka Humas Haji Edi Santoso SPD. Waka Sarpras Wawan Suhernawan SPD. Bendahara Muhammad Abdullah SPDI. Kepala Perpustakaan Dadang SPD. Kaur Kesra Iin Herlina SPD. Kaur TU Muhammad Sugandi. Satpam Risno. Penjaga Sekolah Rasidi. Penjamin mutu sekolah, tim penjamin mutu, dan komite sekolah. Bab 4. Rencana hasil kerja P3K. Matriks rencana hasil kerja P3K selama kontrak. Rencana kerja secara umum. 1. Berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas tinggi. 3. Kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Rencana kerja sesuai dengan mata pelajaran PAI dan BP, yaitu menumbuhkan karakter peserta didik melalui pembiasaan kegiatan keagamaan
di lingkungan SMP Negeri 1 Pabedilan. Rencana aksi yang pertama, kegiatan pembiasaan sambut siswa di depan gerbang dengan bersalaman. Tujuannya adalah membentuk atau menanamkan karakter menghargai, menghormati kepada guru. Dan indikatornya yaitu mampu mengimplementasikan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Rencana aksi yang kedua, kegiatan penerapan sholat duhur berjamaah. Tujuannya meningkatkan pemahaman tentang pentingnya sholat, terutama sholat berjamaah. Dan indikatornya adalah mengimplementasikan makna sholat tentang disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Rencana aksi yang ketiga, kegiatan pembiasaan pagi baca Al-Quran di awal jam 0 setiap hari. Tujuannya meningkatkan pemahaman pentingnya untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Indikatornya adalah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Rencana aksi yang keempat, kegiatan pembiasaan Jumat pagi, itu kegiatan yasinan dan tahlilan. Tujuannya membentuk atau menanamkan karakter yang agamis dan menjadi insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Indikatornya adalah mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan tempat tinggalnya. Dan rencana aksi yang kelima, kegiatan penerapan hafalan surat-surat pendek atau juz' amma. Tujuannya meningkatkan hafalan surat-surat pendek atau juz' amma. Dan indikatornya adalah hafal surat-surat pendek atau juz' amma mulai dari surat An-Nas sampai dengan surat An-Naba. Dokumentasi kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.